Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Era bajak laut dimulai setelah kematian Goldie Roger. Sebelum dieksekusi, Roger mengumumkan kepada dunia bahwa dia telah menyembunyikan harta karunnya di suatu pulau. Harta karun tersebut adalah One Piece, dan siapapun yang menemukan One Piece akan menjadi Raja Bajak Laut. Orang-orang pun langsung bersemangat ingin mencari harta karun tersebut, dan dimulailah era bajak laut. Setelah Roger dieksekusi, sisa dari kru bajak laut Roger pun berpisah. Ada yang sudah pensiun, ada juga yang masih aktif. Yang sudah pensiun biasanya menetap di suatu pulau, seperti Rayleigh yang tinggal di Pulau Sabaody, atau Crocus yang tinggal di pulau dekat Reverse Mountain. Ada juga yang masih aktif menjadi bajak laut, seperti Shanks dan Buggy. Orang yang memotivasi Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut adalah Shanks. Dia rela mengorbankan tangan kirinya dan menitipkan topi jerami kesayangannya kepada Luffy. Luffy pun bercita-cita ingin menjadi Raja Bajak Laut, dan suatu hari nanti, dia akan mengembalikan topi jerami itu kepada Shanks. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pertemuan Shanks dan Luffy itu sebuah kebetulan, atau memang sudah direncanakan? Mari kita telaah satu persatu. Menurut admin, Shanks memang sedang mencari orang yang akan menjadi penerus Roger, dan orang itu harus keturunan D. Orang yang memiliki nama tengah D adalah musuh alami para Tenryubito, dan di masa depan nanti, orang-orang dari klan D ini akan membawa perubahan besar bagi dunia. Saat Shanks bertemu dengan Shirohige bertanya kepadanya, "Musuh sekuat apa yang kau hadapi sampai-sampai kau kehilangan lengan kirimu?" Lalu Shanks pun menjawab, "Aku mempertaruhkannya untuk era baru." Dengan kata lain, Shanks sengaja kehilangan tangan kirinya saat menyelamatkan Luffy agar Luffy termotivasi dan ingin menjadi Raja Bajak Laut. Sepertinya Shanks yakin bahwa Luffy lah orang yang ditunggu oleh Roger. Lalu setelah Luffy melewati Reverse Mountain, dia bertemu dengan Crocus. Crocus adalah mantan dokter kapal di Bajak Laut Roger. Pada saat itu, Roger terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Crocuslah yang merawat Roger selama perjalanan. Di sini Crocus menjelaskan kepada Luffy dan kawan-kawan tentang Pulau Raftel. Lalu di Pulau Sabaody, Luffy dan kawan-kawan bertemu dengan wakil kapten dari Bajak Laut Roger, yaitu Silver Rayleigh. Di sini Rayleigh sempat menjelaskan tentang abad kekosongan. Bahkan Usopp sempat bertanya kepada Rayleigh, apa itu One Piece? Tapi saat Rayleigh ingin menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Luffy memotong pembicaraan tersebut. Dia berkata, jika Rayleigh memberitahu tentang One Piece sekarang, maka Luffy akan berhenti menjadi bajak laut dan Straw Hat Pirates akan dibubarkan. Karena jika kebenaran tentang One Piece dibocorkan sekarang, maka petualangan Luffy tidak akan seru lagi dan akan menjadi sia-sia. Lalu Rayleigh pun tidak jadi memberitahukan kebenaran tentang One Piece kepada mereka. Lalu saat time skip, Luffy dilatih oleh Rayleigh selama 2 tahun. Ya, tepatnya sekitar 1,5 tahun. Setengah tahunnya lagi Luffy berlatih sendiri. Rayleigh mengajari Luffy soal haki. Dan setelah time skip, kekuatan Luffy meningkat drastis. Nah, dari 3 hal tadi, bisa kita lihat bahwa beberapa mantan anggota Bajak Laut Roger telah menuntun Luffy sampai saat ini. Entah ini sebuah kebetulan atau memang sudah direncanakan. Setelah kematian Roger, tidak ada satupun dari mantan krunya yang membahas soal One Piece. Mungkin Roger pernah berpesan kepada mereka bahwa yang mewujudkan One Piece haruslah keturunan D, sedangkan para mantan kru Roger tidak ada yang keturunan D. Sehingga mereka harus mencari orang lain dari keluarga D. Nah, sepertinya Shanks yakin bahwa Luffy lah orang yang ditunggu oleh Roger. Karena itulah dia memotivasi Luffy agar menjadi Raja Bajak Laut. Setelah Luffy mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut, dia akan mengembalikan topi jeraminya itu kepada Shanks, sehingga janji mereka pun terpenuhi. Tapi petualangan Luffy tidak berakhir sampai di situ. Orang yang memiliki nama tengah D akan membawa perubahan besar bagi dunia. Setelah Luffy menjadi Raja Bajak Laut, dia akan menghadapi perang yang sesungguhnya. Musuh utama dari para bajak laut adalah pemerintah dunia, dan musuh utama dari klan D adalah Tenryubito. Jadi nanti Luffy beserta aliansinya akan berperang melawan pemerintah dunia.
Di pihak pemerintah dunia, masih ada karakter-karakter yang masih misterius, seperti Im Sama dan Gorosei. Sampai saat ini, kita tidak pernah melihat Gorosei bertarung. Bahkan kita tidak tahu apakah mereka bisa bertarung atau tidak. Tapi beberapa dari mereka terlihat memiliki bekas luka di tubuhnya. Sepertinya bekas luka itu didapat dari sebuah pertarungan. Mungkin dulu mereka adalah petarung yang hebat. Saat ini pemerintah dunia mempunyai bawahan, yaitu Angkatan Laut. Jadi para Gorosei lebih suka memerintah kepada Angkatan Laut. Mungkin Gorosei sengaja menyembunyikan kekuatan mereka saat ini. Dan di perang akhir nanti, mereka baru akan menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Lalu ada Im Sama yang berada di atas mereka. Im Sama adalah orang tertinggi di pemerintahan dunia. Bahkan kelima Gorosei saja sampai berlutut di hadapannya. Di chapter 908, Im Sama merobek poster buronan Luffy dan Teach. Lalu ada foto Shirahoshi juga di situ, yang ditusuk dengan pedang. Kalau Shirahoshi mungkin dia dianggap ancaman besar, karena dia seorang Poseidon yang merupakan salah satu dari 3 senjata kuno. Kekuatannya sangat mengerikan, yaitu bisa mengendalikan Sea King. Jadi Im Sama menusuk fotonya dengan pedang, karena menganggap dia sebuah ancaman. Mungkin Im Sama akan menculik Shirahoshi dan memanfaatkan kekuatannya. Atau kemungkinan lain, Shirahoshi akan langsung dibunuh. Berhubung sekarang Shirahoshi sedang berada di Marijoa karena mengikuti referee. Lalu poster buronan Luffy dan Teach yang dirobek. Im Sama pasti sudah tahu kalau Klandi adalah musuh alami para Tenryubito, yang berarti musuh utama Im Sama. Dia merobek poster buronan Luffy dan Teach karena menganggap mereka ancaman besar. Ditambah lagi mereka berdua sering membuat masalah dengan pemerintah dunia. Luffy pernah mengacau di Enies Lobby, Impel Down, dan Marineford. Teach juga sama. Dia pernah mengacau di Impel Down dan Marineford. Jadi saat ini, bajak laut yang paling diawasi oleh Im Sama adalah Monkey D. Luffy dan Marshall D. Teach. Di masa lalu, Roger sudah mencapai Raftel. Dia juga sepertinya sudah mengetahui tentang abad kekosongan. Dia tinggal mengumpulkan ketiga senjata kuno untuk bisa mewujudkan One Piece. Tapi dia mengidap suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga umurnya tidak lama lagi. Dia pun menyerahkan diri ke Angkatan Laut dengan tujuan untuk memulai era bajak laut. Dia mengumumkan soal One Piece ke seluruh dunia agar semua orang berlomba-lomba ingin mencapai Raftel. Jadi sebenarnya tujuan Roger adalah mencari orang yang pantas yang akan meneruskan perjuangannya di masa lalu. Nah, orang tersebut adalah Luffy. Saat ini Luffy sudah berteman dengan Shirahoshi, yang merupakan salah satu dari 3 senjata kuno, yaitu Poseidon. Lalu dia juga mempunyai Franky sebagai krunya. Franky adalah satu-satunya orang yang mengetahui blueprint dari senjata pemusnah massal, yaitu Pluton. Di Arc Enies Lobby, para CP9 ingin mengambil blueprint tersebut dari Franky. Tapi Franky membakarnya, karena dia bilang bahwa dia sudah hafal semua isi blueprint tersebut. Jadi bisa dibilang Franky adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Pluton. Jadi ibaratnya saat ini Luffy sudah memiliki 2 senjata kuno, yaitu Pluton dan Poseidon. Dia tinggal mencari satu senjata lagi, yaitu Uranus. Jadi kesimpulannya, Shanks telah memilih orang yang tepat untuk mewarisi tekad Roger, yaitu Luffy. Luffy juga sudah diberi petunjuk soal Raftel oleh Crocus. Lalu Luffy juga sudah dilatih oleh Rayleigh yang merupakan tangan kanan Roger. Dan saat ini, dia juga sudah memiliki 2 senjata kuno, yaitu Pluton dan Poseidon. Tinggal beberapa langkah lagi bagi Luffy untuk meneruskan perjuangan Roger, yaitu mendapatkan Uranus dan mencapai Raftel. Setelah dia menjadi Raja Bajak Laut, barulah dia akan menghadapi musuh sebenarnya, yaitu Im Sama. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.